الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Jadi pesantren ini tuh dulu awalnya wakaf dari Ibu Imas Fatimah. Itu pun juga kebetulan gitu ya. Nah, bertemu dengan Ibu Imas Fatimah, ingin berwakaf, namun harus dibikin pesantren yang bersih, rapi, serta untuk hafalan Al-Quran. Itu awal mulanya kenapa sih pesantren ini berdiri. Nah, keinginan luhur itu akhirnya ketemu dengan YBM PLN dan direalisasikan. Alhamdulillah sekarang kita berada di masjid tercinta ini, baik, bagus, kemudian rapi, dan keinginan dan cita-cita luhur Ibu Imas Fatimah sudah dapat terwujud dengan kerjasama YBM PLN. Sehingga kedepannya YBM PLN ini bisa mencetak hafid Al-Quran yang bukan hanya hafal 30 juz, namun secara intelektual itu juga bisa menguasai teknologi. Itu juga hafal 30 juz, menguasai teknologi, dan dari sisi kepribadian, attitude juga menjadi lebih baik. Sopan santun, ramah tamah, serta akhlakul karimah, akhlak yang baik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jauh ini kita sudah berjalan 2 tahun lebih, menjalani tahun ketiga ini, dan sudah punya santri 140 orang, 3 angkatan. Kita fokus di tahfidz Al-Quran. Selain mengkolaborasikan dengan pendidikan ataupun materi dari pemerintah, kita juga punya materi diniyah, bahasa, dan plusnya adalah entrepreneurship. Di sana ada pertanian, hidroponik, kemudian pelatihan-pelatihan yang membuat santri kita punya skill yang harapannya nanti ketika mereka lulus dari sini tidak hanya punya basic agama, tapi juga bisa mengembangkan diri dari sisi ekonomi. Kegiatannya sih kita dari awal ya, dari mulai tahajud itu kita sudah bangunkan santri dari jam 3. Jam 3 sudah dibangunkan. Paling telat jam 3:30 itu anak-anak sudah mulai tahajud berjamaah setiap hari. Seterusnya dilanjut sampai sholat subuh. Kemudian anak-anak halaqah Quran. Halaqah kita 4 kali 1 hari. Salah satunya dimulai dari ba'da subuh itu. Selesai halaqah subuh, kemudian anak-anak ya biasa yang MCK dan sarapan. Kecuali hari puasa ya. Hari puasa kita Senin Kamis insya Allah terus istiqomah untuk puasa. Kemudian setelah sarapan itu baru kemudian pendidikan formalnya, belajar di kelas sampai siang. Ya. Di sana ada materi-materi umum dan materi diniyah. Terus setelah siang kita agenda kebersihan setiap hari ada. Jadi 15 menit setiap hari itu kita gunakan anak-anak untuk terus prepare kebersihan supaya kondisi pesantren tetap bersih. Nanti
Habis kebersihan tetap belajar lagi sampai asar. Asar mulai halaqah lagi. Oh iya, tadi di jam duha itu ada halaqah duha. Jadi halaqah kedua adalah halaqah duha, baru dilanjut dengan KBM di kelas. Pada asar kemudian anak-anak olahraga dan sebagian bersih-bersih untuk persiapan sholat maghrib. Maghrib halaqah lagi sampai isya, dan isya kemudian kita ada taklim sampai jam 9, lebih kurang seperti itu. Nah, terakhir nanti sebelum tidur mereka ada dibekali mufrodat atau ilqa, pemberian kosakata dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Insya Allah seperti itu rutinitas kegiatan yang sehari-hari dilakukan. Khusus Sabtu kita berbeda ya. Pertama memang setiap Sabtu kita ada tasmi Al-Quran. Setiap Sabtu alhamdulillah full. Setahun kemarin kita tidak ada jeda. Setiap hari Sabtu pagi ba'da subuh ada tasmi. Tasmi itu uji publik hafalan Al-Qurannya. Dari mulai 5 juz, 10 juz, 15 juz, bahkan sampai 30 juz. Bil ghaib atau tanpa membaca mushaf Al-Quran. Mengingatkan hafalannya saja, melafalkan hafalannya. Nah, itu setiap Sabtu. Ya, kadang 2 orang, 3 orang, ya, yang sering sih 2 orang. Setelah itu Sabtu kita punya program bahasa, ya. Bahasa penguatan saja sih, seperti conversation ataupun muhadasah dalam bahasa Arab dilakukan setiap Sabtu. Selain di malam hari juga ada, di Sabtunya lebih kita tekankan. Terus ada pelatihan-pelatihan. Biasanya kalau ada pelatihan kayak baru kemarin kita pelatihan tempe, tahu, itu pelatihan buat mie dan sebagainya, itu kita adakannya di hari Sabtu. Jadi memang Sabtu itu kita tidak belajar formal di kelas seperti Senin sampai Jumat, hanya hal-hal yang memang bukan rutinitas ya. Seminggu sekali kita lakukan. Anak-anak berkebun, anak-anak ke lapangan, hidroponik, kemudian ada juga yang melatih kemampuannya dalam marawis dan sebagainya. Santri kita alhamdulillah hampir se-Indonesia lengkap ya. Karena memang ini utusan dari masing-masing daerah. Kita punya cabang atau unit dari YBM PLN yang masing-masing memberikan rekomendasi. Yang menjadi catatan bahwa anak kami di sini adalah yatim dan duafa. Ya. Semua santri kami adalah yatim dan duafa. Kemudian para muzaki ataupun pengurus YBM PLN di unit-unit kemudian mengirimkan setiap data, kemudian kita seleksi dan akhirnya hampir se-Indonesia semuanya ada di sini. Dari mulai Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa apalagi, itu lengkap. Alhamdulillah seluruh biaya ditanggung oleh YBM PLN, Yayasan Baitul Mal PLN. Dari mulai berangkatnya, tiket pesawatnya juga dibiayai oleh PLN. Sampai nanti mungkin pulangnya juga kita. Semua, tidak ada sepeser pun biaya yang dipungut dari wali santri ataupun dari santrinya langsung. Semuanya di cover. Dari mulai makannya, fasilitas-fasilitas pesantren, tas, buku, dan seterusnya itu semuanya dibiayai oleh pesantren. Seragam dan seterusnya. Dengan merekrut calon santri dari berbagai daerah tersebut, kemudian dalam prosesnya kita didik menjadi hafiz dan juga entrepreneur, kelulusan mereka itu akan dibawa juga ilmu-ilmu yang mereka serap itu akan jadi bekal bagi mereka ketika kembali ke daerah, dan itu sekaligus menjadi ujung tombak kami juga dalam penyebaran dakwah nantinya, baik dakwah keilmuan terkait pemahaman Al-Quran dan sebagainya maupun entrepreneurnya itu sendiri. Sehingga tujuan kami mendidik mereka untuk menjadi hafiz dan punya karakter entrepreneur itu semoga bisa tersebar juga ke masyarakat sekitar di mana mereka berasal. Selama di pondok pesantren Tursina ini saya mendapatkan begitu banyak ilmu, terutama
dalam tahfiz Al-Quran, entrepreneur, dan bahasa. Dan selama di sini, alhamdulillah, pertama kali datang saya baru hafal 4 juz Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang saya udah 25 juz Al-Quran. Rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha tasurrun nadirin. Sadaqallahul azim. Kondisi umat muslim hari ini yang banyak melupakan Al-Quran. Jadi para muzaki, para pengurus, para amil dan kita sebagai guru-guru di sini berharap anak-anak ini adalah generasi Qurani yang tidak hanya menghafalkan dan membaca Al-Quran tapi juga beradab dan berakhlak seperti Al-Quran.